Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di channel M Sobri TV, channel yang membahas berbagai macam tutorial sedikit tentang keuangan dan motivasi. Oke, apa kabar sahabat semua dimanapun berada? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik sahabat semua, ini sudah 6 hari yang lalu ya, tidak buat konten. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial kembali tentang bagaimana cara mengisi SKP yang benar ya. Mengingat bahwa ada surat edaran ini pengajuan SKP ya, sasaran kerja pegawai tahun 2023 untuk PTKIS teman-teman ya. Nah, bahwa setiap tenaga pendidik dalam hal ini dosen ya wajib menyusun dan mengajukan SKP berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu. Perhitungan nilai pada angka kredit mengacu pada format penilaian BKD ya teman-teman. Masa penilaian 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Kemudian penyerahan berkas SKP dosen PTKIS dilaksanakan atau dilakukan secara kolektif. Pengajuan mulai tanggal 31 Januari sampai 30 April 2024 ya teman-teman. Januari, Februari, Maret, April, 3 bulan ya. Oke, kemudian di sini hal-hal yang perlu dilampirkan ya teman-teman. Oke, ini lampiran persyaratan berkas dan format SKP tahun 2023 teman-teman ya. Ada surat permohonan SKP, kemudian fotokopi sah SKTP ya kan, kemudian fotokopi SKP tahun sebelumnya ya, berarti tahun 2002 itu. Kemudian ada kopi SK jabatan fungsional, kemudian kopi sah SK Impasing ya, kemudian print out SKP dengan format covertise ya sebanyak 2 rangkap ya. Ini contoh formatnya, tinggal diklik saja. Maka di sini teman-teman dari contoh ini silahkan di-download terlebih dahulu ya tentunya file ini, kemudian download ya dalam bentuk XLSX ya. Oke teman-teman, kita bisa lihat contohnya ya seperti ini yang sudah jadi ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan kolom apabila kurang kolomnya yang tersedia ya, misalkan begitu. Maka cara menambahkannya harus benar ya teman-teman. Misalkan kita akan ngopi yang paling bawah ini. Untuk menambahkan kolom caranya langsung saja diklik seperti ini, kemudian kita copy ya kan, taruh di bawahnya, kemudian kita klik insert, nanti akan muncul di atasnya. Nah seperti ini teman-teman ya, tinggal nanti kita isikan datanya ya, misalkan menjadi kaprodi ya, prodi apa gitu. Nah, oke, misalkan periodenya tahun 2022-2023 ya, yang sekarang teman-teman ya. Kemudian di angkanya kita tulis 3 ya, berdasarkan 1 SK ketua ya. Kemudian di bagian sini ini kita tarik saja ya, untuk mendapatkan angkanya nah, seperti ini teman-teman. Kemudian jika kita lihat di bagian pengukuran, pastikan juga nanti sama. Kalau di depan 9, di sini juga harus di depan 10, maka di bagian pengukuran juga harus 10. Nah, di sini karena belum ada, sama seperti tadi teman-teman, tinggal copy saja. Kopinya seperti ini ya, ditaruh di sebelah sini kursornya, kemudian Ctrl C, copy, kemudian kursor taruh di bawahnya,
kemudian di bagian insert, klik insert yang atas ini teman-teman ya. Nah, semacam ini. Jadi secara otomatis maka isinya sama seperti yang ada di depannya. Nah, begitu juga misalkan kalau di bagian depannya dihapus sama teman-teman, misalkan nomor 6 ya, dihapus misalkan, di delete, atau misalkan 6 dengan 3 ya, di delete. Nah, semacam ini. Maka di sini nomornya rusak teman-teman ya, tinggal ditarik lagi kalau rusak ya. Tinggal ditarik lagi. Kita tulis saja dulu 3 di sini, oke. Kemudian seperti ini ya, 8. Nah, di bagian pengukuran, ini yang ref, ini berarti yang rusak teman-teman, tinggal klik saja ya yang ref ini, kemudian tinggal di del juga. Nah, semacam ini. Maka tinggal 8. Ini sudah otomatis sama dengan yang di depannya ya, seperti itu. Itu untuk pendidikan dan pengajaran ya, baik untuk menambah maupun mengurangi kolomnya. Nah, begitu juga sama di bagian penelitian dan pengembangan ilmu, pengabdian pada masyarakat, juga penunjang tridharma, sama ya teman-teman. Nah, kemudian yang biasa lagi kadang terjadi kesalahan di bagian sini teman-teman ya. Ini pastikan tidak ada yang error, sehingga di bagian bawah ini nilainya sama ya, 92 ya, sangat baik teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang rusak, maka tinggal dibenerin saja rumusnya ya. Maka ketika ada tidak sinkron di sini, tidak 92 seperti di atasnya, kita perlu cek ini lagi. Pastikan garis yang ini teman-teman, ini lurus sampai di bawahnya, tinggal dilihat saja ini bagian nomor berapa ya, nomor 24. Nah, jadi sampai semua begini, baru kemudian di enter, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi bagian penilaian ya teman-teman. Untuk kepemimpinan ini biasanya untuk jabat struktural, mulai dari ketua, wakil ketua ya, kaprodi, seperti itu teman-teman. Tapi kalau sebagai ketua LPM, LPPM, maka di bagian ini tidak ada ya. Bagian ini dikosongi teman-teman. Nah, ketika di bagian ini dikosongi, perhatikan bahwa di bagian nilai rata-rata pastikan dibagi 5 ya. Kalau misalkan dikosongi. Ini sekarang tulisannya dibagi 6 karena memang yang dibagi ada 6 macam ya, mulai dari orientasi pelayanan sampai kepemimpinan. Nah, kalau di bagian ini kita isi 0 ya, atau tidak ada ya, seperti ini, maka di sini juga ini rumusnya juga tidak ada ya teman-teman. Nah, kalau hanya 5 seperti ini ya, untuk dosen tetap ya, maka di sini dibagi 5 juga ya teman-teman, dibagi 5. Maka di sini tinggal diganti saja 5, kemudian 5 juga ya, semua yang 6 diganti 5. Oke, kemudian di enter. Nah, maka seperti ini rata-ratanya menjadi benar teman-teman ya. Oke, saya kira demikian ya cara mengisi SKP di tahun 2023. Adapun format dan mengikuti contoh format SKP yang disediakan oleh Kopertais ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.